Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradianti Aida dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson dan apa saja tahapannya? Yuk, langsung saja. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu psikososial? Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Erik Erikson adalah salah satu psikoanalisa paling berpengaruh di abad ke-20. Erik Erikson lahir pada tahun 1902 di Frankfurt, Jerman. Erik Erikson terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erik Erikson menyelesaikan pendidikannya di gimnasium. Pada usia 25 tahun, beliau diundang untuk mengajar pada suatu sekolah swasta kecil di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak sehingga beliau mengikuti dan tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Metode Montessori menekankan perkembangan inisiatif anak sendiri melalui permainan dan pekerjaan. Pengalaman ini memiliki pengaruh yang tidak pernah hilang dalam diri Erikson. Beliau memperoleh sertifikat dari Maria Montessori School, kemudian memulai pelatihan psikoanalitik di Vienna. Pada tahun 1936, ia bergabung dengan Institut Hubungan Manusia, bagian dari Departemen Psikiatri di Universitas Yale. Selanjutnya, yuk mari kita bahas satu persatu tentang 8 tahapan perkembangan manusia menurut Erik Erikson. Yang pertama ada trust versus mistrust, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Biasanya dialami oleh bayi berumur 0 sampai 18 bulan. Pada tahapan ini, seorang anak belajar untuk mempercayai caregivers atau pengasuh mereka. Anak bergantung sepenuhnya kepada caregivers untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Pada tahapan ini, seorang anak juga default mistrust atau mulai mengembangkan ketidakpercayaannya, yaitu ketika anak menangis tetapi caregivers tidak ada di sana untuk menenangkan, atau ketika pengasuh kelupaan untuk memberikan makanan kepada anak, keadaan di mana keperluan anak tidak terpenuhi dan menghasilkan mistrust. Hal ini merupakan sesuatu yang penting untuk perkembangan anak. Yang kedua ada autonomy versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu dan ragu, yaitu ketika anak berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Otonomi dalam perkembangan anak yaitu membuat anak tahu bahwa mereka mempunyai kendali atas diri mereka sendiri. Pada tahapan ini, anak sudah mulai memiliki makanan favoritnya, dan pada tahapan ini juga penting untuk orang tua memberikan pilihan kepada anak seperti memberikan pilihan 2 jenis pakaian yang ingin dikenakannya di pagi hari. Pada tahapan ini juga, seorang anak sudah siap untuk melakukan toilet training. Jika orang tua berhasil mendorong anaknya untuk belajar mandiri, anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil resiko. Sementara apabila anak kerap dilarang untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mungkin akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, penuh keraguan, dan cenderung bergantung kepada orang lain. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah, yaitu ketika anak berusia 3-5 tahun. Pada tahapan ini, anak akan mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bahkan kita tidak tahu jawabannya. Apabila anak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan orang lain, ia akan mengembangkan rasa inisiatifnya, mampu memimpin orang lain, serta membuat keputusan sendiri. Di sisi lain, jika tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung akan mengembangkan rasa bersalah dan ragu dengan kemampuannya. Selanjutnya ada industri atau kompetensi versus rendah diri, yaitu terjadi pada usia 5-13 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai merasa bangga atas keberhasilannya, dan melalui tahapan ini juga anak akan mulai mempelajari keterampilan, khususnya di sekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, anak akan merasa percaya diri dan bangga atas pencapaiannya. Namun sebaliknya, anak mungkin akan merasa rendah diri atau inferior apabila dirinya sering dibatasi oleh orang tua atau gurunya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Yang kelima ada identitas versus kebingungan peran, yaitu terjadi pada usia 13-21 tahun.
tahapan ini adalah ketika seorang anak mencari jati diri mereka. Mereka mencari identitas dengan cara mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Tahapan ini dilengkapi dengan baik, seseorang akan memiliki sense of self yang kuat. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya, seseorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Yang keenam, ada keintiman versus isolasi, yaitu terjadi pada usia 21-40 tahun. Tahapan ini adalah ketika seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Individu yang berhasil melalui tahap ini cenderung memiliki hubungan yang langgeng dan bahagia. Namun, bila seseorang belum berhasil melengkapi tahapan sebelumnya dan belum memiliki sense of identity yang kuat, tidak akan bisa membangun hubungan intim dengan orang lain. Orang-orang kesulitan untuk membangun hubungan ini dan akan berakhir kesepian dan depresi. Ketujuh, ada generativitas versus stagnasi, yaitu terjadi pada usia 40-65 tahun. Pada tahapan ini, seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Seseorang akan merasa puas mengetahui bahwa dirinya dibutuhkan dalam keluarga, komunitas, ataupun tempat kerjanya. Bila seseorang gagal memenuhi tahapan ini, maka seseorang akan merasa unproduktif dan akan merasa disconnect dengan masyarakat. Kedelapan, ada integritas ego versus keputusasaan, yaitu terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahapan ini, ketika seseorang melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini, bila mereka berhasil memenuhi tahapan-tahapan sebelumnya, mereka akan merasa bangga dan puas. Namun ketidakberhasilan akan berujung pada penyesalan. Itulah 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Selanjutnya, ada salah satu kutipan dari Erik Erikson, yaitu "The richest and fullest lives attempt to achieve an inner balance between three realms, work, love, and play." Kehidupan yang paling kaya dan paling penuh berupaya mencapai keseimbangan batin antara 3 bidang, yaitu bekerja, cinta, dan bermain. Itulah tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.